오늘 너 팬티다. Hokaima Sakawongko. Woi, kembali lagi bersama gua Imam Hidayat di channel Imam Spasiade. Tentunya channel yang akan selalu membahas film-film Asia terbaik, yang akan menampilkan cewek-cewek seksong mon bahenol seperti gitar Spanyol. Di video kali ini gua bakal menceritakan alur cerita film yang berjudul Love Conquest. Film ini mengisahkan seorang pria yang terus-menerus tertimpa kesialan. Pada suatu ketika pria itu jatuh cinta pada teman SMA-nya dulu. Apa yang akan terjadi dengan cinta pria tersebut? Jika kalian penasaran, simak videonya sampai habis. Tapi sebelumnya gue ingetin buat kalian untuk like, share, dan subscribe. Bunyikan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video menarik terbaru dari channel ini. Tanpa kopi, tanpa cemilan, Jones tanpa pasangan, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Hokaima Sakawongko. Wedian sangar. Film diawali dengan pria yang sedang bersiap untuk pergi ke sebuah reunian kampusnya di sebuah kafe. Ia bernama Yongseo. Yongseo sangat bersemangat 69. Namun ketika di perjalanan kesialan pun menimpa dirinya, di mana ia disiram air oleh karyawan restoran. 이것마저 없었으면 어떻게 Beruntungnya dirinya adalah pria yang penyabar. Karena akan bertemu dengan wanita pujaannya, Yongseo pun sangat bersemangat. Sampai-sampai dirinya pun lupa dengan foto yang akan ia berikan kepada wanita pujaannya itu. Sesampainya di kafe tersebut, dirinya melihat wanita pujaan hatinya yang bernama Heon. Tak mau mengecewakan Heon kembali, Yongseo pun langsung mendekatinya dan langsung memberikan foto itu lalu mencium keningnya. Edah, barbar kali mas. Tapi itu hanyalah hayalan semata. Ternyata Heon sudah memiliki kekasih. Karena penasaran, Yongseo membuntuti Heon yang pergi dengan kekasihnya. Tidak tahu kesurupan setan apa, pria buaya buntung ini tidak tahan melihat kemolekan bibir Heon dan langsung ingin menyosornya. Di sisi lain, Yongseo melihat kejadian itu dengan mata kakinya sendiri, sehingga membuat dirinya kembali patah hati. Rasa ingin mengambleng pria buntung itu dengan botol pun terjadi. Namun karena Yongseo mentalnya adalah mental tempe, ia pun hanya bisa meratapi kesedihannya itu. Ketika ingin membalikan badan, tak sengaja tangan Yongseo mendarat di gunung kembar milik karyawan kafe tersebut, yang membuat dirinya dihajar habis-habisan oleh pegawai kafe tersebut. Beruntungnya kawan-kawannya pun melerainya. Malam harinya Yongseo kembali melakukan aktivitasnya, di mana dirinya menjadi seorang kasir di sebuah Alfamart terdekat. Tak berselang lama, teman lamanya pun muncul. Ia bernama Leongsu. Melihat kesedihan muka Yongseo, ia pun mengajak untuk ningkrong-ningkrong bareng dan mencurahkan hati. Cemerlangnya, Leongsu mendapatkan ide yang cemerlang, di mana mereka akan bertukar pekerjaan untuk mencomblangkan Yongseo dengan bos Leongsu. Di mana Leongsu berprofesi sebagai sopir dari bos besar yang orangnya cantik tapi tidak sombong. Keesokan harinya, Yongseo pun langsung menuju tempat yang diberitahu oleh Leongsu. Tak lama kemudian datanglah wanita yang seksong mon bahenol seperti gitar Spanyol. Ia bernama Jung In. Ia adalah bos dari Leongsu. Jung In pun langsung meminta untuk diantar ke sebuah hotel. Saat di dalam mobil, Yongseo kebingungan untuk menyalakan mobil itu, karena sebelumnya ia hanya menyetir sebuah Tosa ban 3 seperti milik bakul somai temen gua coy. Melihat hal itu, Jung In pun langsung memberitahu cara menghidupkan mobilnya. 사이드 브레이크 이거 풀라고.
Dan ketika di perjalanan, Jong In pun berubah menjadi wanita yang ganas seperti macan liar. Karena terkena angin sepoi-sepoi, Jong In pun menjadi tidur. Hal itu dimanfaatkan oleh Yong Seo untuk memandangi gunung aktif yang menjulang tinggi. Karena tidak tahan, tangannya pun langsung menggerayangi gunung itu. Namun naasnya hal itu membuat Jong In sadar dari tidurnya. Bukannya marah, Jong In malah mengarahkan tangan Yong Seo untuk memasuki goa lembab itu. 놀라면 여기서 놀아. 감사합니다. Gua yang cuman melihatnya aja menjadi merinding. Tak lama kemudian sampailah mereka di hotel. Ketika Yong Seo ingin pergi dari kamar itu, ia pun ditahan oleh Jong In untuk tetap di kamar tersebut. Karena telah menyetir seharian, Yong Seo pun kelelahan dan beristirahat. Kemudian datanglah Jun In dengan menyodorkan donat hangatnya. Namun tololnya Yong Seo malah menolaknya. Dan ternyata itu hanyalah hayalan semata coy. Lanjut cerita, Jong In pun meminta Yong Seo untuk menemaninya berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan pegunungan kembar yang lagi aktif. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka pun dihadang oleh bocil yang ingin menumpang. Dan tidak lama kemudian mereka pun sampai di tujuan bocil tersebut. Karena sudah merasa lelah, mereka pun memutuskan untuk kembali ke hotel tersebut. Sesampainya di depan pintu hotel, Yong Seo pun mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan mencium gunung aktif milik Jong In. Karena merasa bersalah, Yong Seo pun berendam dalam bak mandi sambil meratapi nasib kesialannya selama ini. Entah apa maunya bos Jong In, ia pun malah ikut berendam dengan Yong Seo. Mungkin karena sudah lama tidak mendapatkan asupan jagung manis. Namun lagi-lagi Yong Seo pun dengan gobloknya malah menolak ajakan dari bosnya itu. Akhirnya Jong In pun memutuskan untuk check out bersama dan pergi untuk menyambangi rumah adiknya yang sudah pindah keluar kota. Sesampainya di sana mereka dibuat terkejut karena banyak benda-benda tak lazim berserakan, alias benda penjelajah goa lembab. Di sisi lain terlihat Leongsu yang sedang mengejar seorang wanita yang telah meninggalkan setruk belanjaannya. Wanita ini bernama Hinata. Leongsu yang sering melihat Hinata belanja, ia pun langsung melontarkan beberapa jurus buaya buntungnya. Karena tidak tahan melihat bodi kenyal milik Hinata, ia pun langsung mengajak Hinata untuk ke dalam Alpha Ngapret. Dan dengan brutalnya mereka pun langsung melakukan pemanasan. Namun saat akan menjelajahi goa, Hinata menolaknya karena takut terganggu oleh pembeli. Merasa sudah sangat ngebet, Leongso pun langsung mengajak Hinata untuk pergi ke apartemennya. Dan terjadilah cangkul mencangkul goa lembab. Lanjut cerita, malam harinya Yong Seo bersama Jong In mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun dari Jong In yang ke-24 tahun. Jong In juga mengutarakan isi hatinya, di mana dirinya sangatlah nyaman berada di samping Yong Seo. Mendengar hal itu, Yong Seo pun langsung menyambangi bibir basah milik Jong In. Akan tetapi, lagi dan lagi, di tengah-tengah adegan tersebut, Yong Seo kembali teringat dengan wanita pujaan hatinya. Yang membuat Yong Seo menghentikan adegan itu dan Jong In pun merasa kecewa sangat mendalam. Merasa hatinya dimainkan, Jong In pun kemudian pergi. Karena Yong Seo bukanlah pria buaya buntung, ia pun mengejar dan mengajak Jong In ke sebuah taman. Sesampainya di taman, Yong Seo pun mencurahkan isi hatinya, di mana dirinya sudah mempunyai wanita pujaan hati.
Dan saat ini dirinya masih ingin berjuang demi mendapatkan cinta dari Heon, alias wanita pujaan hatinya. Dengan hati yang hancur, Jung In pun menerima pernyataan pahit itu dari mulut baunya Yong Seo. Karena melihat ketulusan hati Jung In, Yong Seo pun mendaratkan monyongnya ke bibir basah Jung In untuk yang terakhir kalinya. Keesokan paginya, Jung In pun mengantarkan Yong Seo ke rumahnya. Sesampainya di depan rumah, Jung In berpesan kepada Yong Seo untuk terus bersemangat untuk mendapatkan dan memperjuangkan cintanya itu. Dan Yong Seo juga kembali menjadi kasir Alpha Ngapret lagi. Seperti mendapatkan uang kaget, Heon pun tiba-tiba datang ke toko itu dan menyapa Yong Seo. Heon juga mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya sudah dari lama jatuh cinta kepada Yong Seo dan ingin segera menjalin hubungan bersamanya. Malam harinya terlihat Leongsu dan Yong Seo yang sedang berada di sebuah kafe. Ternyata di situ juga ada Jung In di belakang mereka. Yong Seo kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan wanita pujaan hatinya dan ingin segera menjalin kehubungan yang lebih serius lagi. Jung In yang mendengar hal itu, dirinya pun ikut senang walaupun cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membahagiakan sekali bagi Yong Seo. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika kalian mempunyai keinginan, kemauan, cita-cita, teruslah berusaha dan berjuang untuk mengejarnya. Jika hari ini belum terkabul, mungkin besok. Jika besok belum, mungkin lusa. Jika lusa belum, mungkin suatu saat. Semangat, semangat, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Gua Imam Hidayat, see you next time, bye.